Karena sejujurnya yang berhasil dalam beternak entok itu bukan mereka-mereka yang memberikan pakan entok-entoknya dengan jumlah banyak, tetapi adalah mereka-mereka yang mampu untuk membuat jadwal pemberian pakan dengan tepat. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu setia membahas seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian khususnya yang menonton video ini mudah-mudahan diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Baik, lanjut ke poin pembahasannya saja supaya nanti durasinya tidak terlalu panjang. Langsung saja pada video kali ini kita akan membahas seputar perawatan DOE entok. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang secara umum dilakukan oleh peternak entok, terkhusus di fase awal. Ini bukan kesalahan dari kandang, dari jenis pakan, tetapi lebih kepada jadwal pemberian pakan. Memang sangat terlihat sepele, tetapi justru dari sinilah pondasi pertumbuhan entok ditentukan. Dan sayangnya, banyak dari teman-teman kita yang gagal total hanya karena mereka menganggap enteng soal ini. Teman-teman perlu pahami bahwa anak entok itu bukan miniatur entok dewasa. Dan mereka bukan makhluk kecil yang bisa menyesuaikan diri seenaknya. Karena organ mereka masih mentah, kemudian sistem pencernaannya pun baru tumbuh, dan imun tubuhnya pun masih sangat rapuh. Dan yang lebih utama, mereka itu sangat tergantung dari ketersediaan pakan serta air sepanjang waktu. Jadi kalau kita ibaratkan itu anak entok yang usia segini itu seperti mesin turbo. Mereka wajib makan, makan, dan makan. Jadi kalau sampai terjadi di tempat pakan itu kosong, ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak entok, teman-teman. Imun bisa turun, dan pada saat imunitas itu turun, akan sangat mudah sekali penyakit untuk masuk. Inilah kenapa di fase awal, yaitu di usia 0 paling tidak sampai usia 4 minggu, kita harus memberikan pakan secara on time. Jangan biarkan tempat pakan itu kosong dan juga disertai air minumnya tentunya. Dan di fase ini, di fase 0 hingga 4 minggu, sebaiknya kita tidak memberikan jadwal 1 hari 2 kali atau 1 hari 3 kali. Tetapi kita menggunakan sistem on time. Kapan saja entok mau makan, sudah tersedia di tempat pakan, baik siang maupun malam. Nah, di sini kita juga tidak hanya fokus kepada jadwal pemberian pakannya atau waktu pemberian pakannya. Cahaya dalam kandang itu juga harus kita prioritaskan. Pemberian lampu di malam hari itu wajib kita berikan, teman-teman. Kenapa? Karena dengan adanya cahaya di kandang, secara otomatis mereka, anak-anak entok kita, akan bisa melihat pakan yang tersedia. Teman-teman bisa tes, bisa buktikan ketika kandang pembesaran entok teman-teman dalam kondisi gelap, ya, maka 90% anak entok hanya akan terdiam, berkumpul, dan pada akhirnya mereka tidak makan. Karena tidak bisa melihat di mana posisi pakan yang sudah kita sediakan. Dan ini jelas sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak entok itu sendiri. Memang sangat terlihat simpel, teman-teman, tetapi fatal akibatnya. Oleh sebab itu, seringkali saya rekomendasikan buat teman-teman dan sahabat semua, saya selalu mengingatkan untuk jadwal pemberian pakan pada DOE entok dan juga pencahayaan. Itu jangan sampai dilewatkan. Terkecuali kita merawat anak entok yang usianya di atas 4 minggu. Untuk anak entok yang usianya di atas 4 minggu, maka kita sudah bisa menerapkan jadwal. Karena di usia ini entok sudah atau pencernaan entok sudah mulai matang. Disinilah pengaturan waktu sudah bisa diberlakukan. Dan kami sarankan untuk pemberian pakan dalam 1 hari sebaiknya 2 kali. Pagi sekitar jam setengah 7 hingga jam 7 pagi, dan kemudian sore sekitar jam 5 hingga setengah 6 sore. Dan ini catat ya teman-teman, ini sebagai catatan penting, sebaiknya teman-teman tidak memberikan pakan pada anak entok itu di luar atau setelah jam 6 sore ya. Jangan sampai nanti teman-teman memberikan
pakan entok yang usianya di atas 4 minggu itu lewat dari jam 6 sore teman-teman ya. Ini penting. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa anak entok itu tidak seperti kita manusia yang setelah makan itu kemudian kalau kita tidak langsung tidur, tetapi kalau entok ya, kalau sudah malam begitu makan pasti langsung tidur. Jadi kalau kita kasih makan entok terlalu malam, otomatis mereka akan langsung tidur setelah makan. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah proses pencernaan menjadi tidak maksimal karena tubuh tidak terlalu aktif untuk mengolah nutrisi. Itulah alasannya teman-teman. Karena banyak sekali zat-zat penting yang pada akhirnya terbuang sia-sia melalui kotoran. Inilah kenapa banyak sekali dari rekan-rekan, teman-teman dan sahabat kita yang gagal membesarkan anak entok hingga masa panen dengan bobot maksimal. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.